Selanjutnya kita acara tanya jawab. Ini sudah ada 21 pertanyaan. Kayaknya tema kali ini seru ya, banyak pertanyaan dari para partisipan. Oke, pertanyaan pertama adalah Assalamualaikum dari Ibu Isnarti ya, dari Jakarta. Mau tanya, sekarang umur saya 51 tahun, sejak umur 46 tahun sampai sekarang dengkul saya rasanya pegel sekali, sehingga sangat mengganggu. Apakah ini termasuk osteoporosis? Silakan Dr. Oding, Dr. Usodo untuk menjawabnya. Pada tulang atau kelainan pada sendi. Ini sering sekali kita sering dicampur adukan antara keluhan tulang dengan keluhan pada sendi. Jadi kalau dari cerita Ibu tadi sih saya lebih mengarah bahwa Ibu memiliki suatu keluhan di daerah sendinya, bukan di daerah tulangnya. Jadi kalau di daerah sendi biasanya kita sebut penyakitnya sebagai suatu penyakit osteoartritis, bukan osteoporosis. Kalau bahasa awamnya mungkin orang bilang dengan ada pengapuran di daerah persendian. Jadi untuk penanganannya mungkin kita harus lakukan pemeriksaan lebih teliti dan juga mungkin pemeriksaan ronsen lagi untuk menentukan berapa jauh atau berapa banyak proses osteoartritis merubah struktur dari persendian tersebut, Bu. Namun tetap langkah berikutnya adalah bahwa kita tetap harus menjaga lutut kita, pertama-tama tetap dengan kegiatan olahraga untuk memperkuat lutut kita. Salah satu contohnya bahwa kita itu harus melakukan sering bersepeda, Bu, atau kita mengayuh sepeda kita, mengayuh pedal, itu akan memperkuat lutut kita perlahan-lahan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan secara singkat, tapi mungkin untuk lebih detailnya mungkin bagusnya kita harus ada konsultasi dulu, Bu, dengan dokter ortopedi mungkin ada di dekat tempat Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Kang Oding. Pertanyaan kedua adalah ini dari Ibu Tini, Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya dengan Tini dari Bandung. Maaf mau bertanya, waktu tahun 2014 saya pernah jatuh dan di ronsen hasilnya tulang punggung saya tidak lurus, agak miring ke kanan. Bagaimana dampak jangka panjang kalau tulang punggung seperti ini? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tulang belakang itu miring atau tidak lurus, biasanya kita sebut sebagai penyakitnya skoliosis. Gitu. Nah, tulang belakang yang tidak lurus ataupun miring ke kiri atau ke kanan, ini bisa diakibatkan oleh dua hal. Apakah didapat atau oleh karena suatu hal. Didapat tuh misalnya dikarenakan dari sejak lahir ataupun dari sejak lahir atau mohon maaf dari sejak lahir itu memang sudah ada bawaannya bahwa tulang belakang itu pertumbuhannya tidak normal, tapi justru pertumbuhan itu ke arah samping kiri atau ke arah samping kanan. Yang kedua yang didapat itu mungkin diakibatkan tadi misalnya karena faktor trauma, atau juga mungkin diakibatkan oleh adanya faktor osteoporosis, atau juga mungkin diakibatkan oleh faktor degeneratif atau adanya proses osteoartritis di daerah persendian tulang belakang. Nah, ini hal-hal menyebabkan terjadinya osteoporosis, menyebabkan terjadinya skoliosis. Bila mana sudah terjadi skoliosis dan bila mana tulang belakang sudah bengkok ke arah kiri atau kanan, itu mengakibatkan bahwa kerja dari tulang belakang itu menjadi tidak optimal. Maksud saya tidak optimal di sini karena pengaruh berat badan, pengaruh gaya, pengaruh kinerja dari tulang belakang itu menjadi menurun, sehingga akhirnya lama-kelamaan bisa menimbulkan keluhan nyeri punggung ataupun bisa merangsang terjadinya osteoartritis di daerah punggung yang lebih berat lagi. Jadi untuk menanganinya mungkin kita tidak bisa mengharap bahwa
tulang belakang sudah bengkok ke kiri atau kanan bisa untuk lurus lagi. Tapi kita coba pencegahan supaya jangan sampai si tulang belakang itu menimbulkan gejala-gejala yang lebih parah. Nah, itu biasanya kembali lagi kita coba lakukan untuk olahraga yang teratur, olahraga yang tepat untuk tulang belakang, dan kemudian juga kita latihan lagi untuk mengatur posisi tubuh kita yang betul. Maksud saya posisi tubuh yang betul itu bagaimana kita cara duduk, bagaimana kita cara tidur, bangun dari duduk, bangun dari tidur itu kita harus lakukan dengan benar. Sehingga dari lakukan dengan benar itu akan mengurangi keluhan-keluhan kita di kemudian hari nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, kemudian pertanyaan lagi buat Dr. Oding. Apakah konsumsi rutin tablet kalsium bisa berbahaya pada kesehatan ginjal? Ya, konsumsi kalsium yang berlebihan itu kalau misalnya pasien atau penderita tidak memiliki keluhan-keluhan lain, maksud saya misalnya tidak ada keluhan di daerah ginjal, tidak keluhan hormonal, tidak ada penyakit apa-apa lagi, itu mungkin biasanya aman-aman saja. Gitu. Jadi ada mekanisme di dalam tubuh kita yang mengatur kadar kalsium dalam darah, di mana kadar kalsium darah itu nanti diatur oleh fungsi hormonal kita, diatur oleh fungsi enzim kita, diatur oleh vitamin D dan lain sebagainya. Itu yang akan mengatur kadar kalsium. Di mana kadar kalsium tinggi, ini biasanya ada hormon-hormon tertentu yang mengakibatkan si kalsium bisa dikeluarkan, baik melalui ginjal ataupun melalui saluran kencing atau melalui saluran pencernaan. Itu barangkali jawabannya, Dr. Irna. Terima kasih. Ini juga berhubungan dengan obat dari Ibu Eli Wayan, Bogor. Ya. Oh, bertanya, saya mempunyai penyakit asma dari kecil. Dan kalau lagi kambuh dibawa ke dokter, saya dikasih kortison injeksi dan prednison tablet. Apakah ada pengaruh ke dampak samping saat saya sudah lansia? Pemakaian steroid ataupun kortison yang terus-menerus memang bisa berakibat terjadinya kropos pada tulang. Sehingga disarankan buat ibu untuk konsultasi lebih lanjut dengan dokter yang menangani asmanya. Itu apakah bisa diganti atau tidak dengan obat yang lain yang lebih aman terhadap kesehatan tulang. Namun bila mana pemberiannya sudah dari kecil kemudian sekarang sudah tidak lagi, ya saya berharap efek samping dari kortison atau steroid itu sudah tidak ada, Bu. Tetapi kalau dipakai sampai sekarang dipakai terus-menerus, ini mungkin ada efeknya. Jadi kalau dipakai terus-menerus, mungkin saran saya mungkin harus konsultasi lagi dengan dokter asmanya, apakah bisa diganti dengan obat lain. Tapi kalau sudah tidak dipakai dalam jangka waktu lama, insya Allah itu aman untuk sekarang. Dan kita perbaiki lagi kondisi tulang kita dengan tadi konsumsi makanan yang baik, makanan yang seimbang, melakukan olahraga yang teratur, serta menghindari hal-hal yang kurang baik seperti imobilisasi yang terlalu lama, minuman beralkohol ataupun makanan tidak sehat. Terima kasih Dr. Irna atas pertanyaannya. Ini juga ada lagi nih Dok. Ya. Dari Kasmiati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dokter, saya sering merasakan sakit bagian panggul dan setelah diperiksa ternyata saraf kejepit. Apakah saraf kejepit ada kaitannya dengan osteoporosis? Sekarang saya tidak berani bawa barang terlalu berat lebih dari 3 kilo. Apakah ada efek samping jika sering minum obat pereda nyeri saraf? Karena terkadang suka terasa sakit. Gitu. Ya, ini juga keluhan yang sering sekali dikeluhkan oleh pasien-pasien saya yang sering datang dengan keluhan tersebut. Jadi, osteoporosis atau kaitannya dengan saraf kejepit bisa ya, bisa tidak, itu jawabannya. Jadi, yang paling sering itu bahwa kejepit saraf itu diakibatkan oleh adanya suatu kelainan ataupun gangguan dari persendian tulang belakang. Jadi persendian tulang belakang kita itu ternyata ada batas kekuatannya. Apabila kita over ataupun berlebih dalam menggunakan persendian tulang belakang tersebut,
itu akan mengakibatkan terjadi suatu cedera. Yang cedera ini berakibat adanya suatu proses di mana proses itu berakibat adanya suatu yang kita sebut, kalau orang awam bilangnya sih timbul pengapuran. Pengapuran di daerah persendian tersebut, tulang belakang itu biasanya ada melintang urat saraf. Dan akibat dari pengapuran tersebut, itu pengapuran itu akan menimbulkan ataupun menyentuh atau menekan si urat saraf tersebut sehingga timbul keluhan ini. Dan keluhan ini bisa diperberat kalau pasien itu mengalami osteoporosis. Jadi bisa double gitu sakitnya, oleh karena pertama osteoporosis dan juga oleh karena ada suatu proses osteoartritis yang menekan terhadap sarapan di daerah tersebut sehingga menimbulkan saraf kejepit menurut istilah orang awamnya. Jadi bisa ya dan bisa tidak ya untuk jawab untuk pertanyaannya itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Dr. Irna. Ya. Terima kasih Dr. Adi. Mungkin Dr. Adi istirahat dulu ya. Saya mau ke Dr. Dewi. Ya. Dr. Dewi, ini dari Iskia Fajrina, Kota Bandung. Mau bertanya tentang apakah pada saat mau memulai menopause atau saat tidak akan menstruasi selalu pendarahan, itu termasuk normal atau tidak ya, Dok? Silakan Dr. Dewi. Enggak, Dr. Dewi. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Bu, biasanya pada usia menjelang menopause atau perimenopause, karena ada penurunan hormon estrogen, bisa terjadi perubahan pola haid. Saya tidak menyebut ini suatu kelainan ya, Bu, hanya terjadi perubahan pola. Nah, perubahan pola ini bisa mens yang lebih cepat atau lebih lambat, telat haid, atau bisa juga ibu mensnya sedikit, kemudian jaraknya lebih panjang, lebih dari 1 bulan. Jadi tidak mesti terjadi perdarahan yang banyak ya Bu, hanya bisa jadi lebih sedikit, lebih jarang, tidak harus perdarahan. Begitu kira-kira. Mungkin kalau Ibu belum puas dengan jawaban saya, Ibu bisa raise hand, Bu. Sudah, saya Dok. Ya. Ini ada lagi pertanyaan dari Kusiati Agustin. Dr. Dewi, izin bertanya, putri saya 22 tahun, haidnya 3 bulan sekali sejak sekitar 4 tahun yang lalu. Tidak ada keluhan khusus. Apakah hal tersebut masih normal? Perlukah konsul ke dokter obgyn? Terima kasih atas penjelasannya. Ya. Silakan. Baik. Apabila seseorang sudah mencapai usia 22 tahun, berarti dia sudah mencapai usia reproduksi. Artinya harusnya kadar hormon estrogen sudah optimal di dalam badan kita. Sehingga aktivitas indung telur, ovarium, pematangan indung telur harusnya sudah terjadi rutin setiap bulan yang ditandai dengan haid yang teratur. Oleh karenanya, apabila putri ibu haidnya belum teratur, maka sebaiknya dilakukan pemeriksaan untuk memastikan apakah ada kelainan-kelainan lain yang berkaitan dengan hal tersebut. Saya rasa demikian, Dr. Irna. Ya, terima kasih. Ada lagi dari Ibu Tuti Jarwaningsi. Dok, izin bertanya, manakah keadaan wanita yang lebih membutuhkan kalsium lebih banyak, apakah ketika sedang haid atau tidak sedang haid? Untuk menyeimbangkan, apakah lebih baik mengkonsumsi susu low fat atau non fat pada keadaan tersebut? Baik. Baik. Jadi kebutuhan kalsium itu sebetulnya tidak tergantung dari sedang haid atau tidak sedang haid ya Bu. Kebutuhan kalsium lebih tergantung dari faktor usia. Jenis asupan jenis kalsium apa yang sebaiknya diminum, apakah susu low fat atau non fat, itu tidak ada
tidak ada kekhususan, Ibu bisa meminum makanan-makanan atau minuman-minuman yang mengandung kalsium sesuai dengan yang Ibu suka. Kalau Ibu tidak suka susu low fat, non fat pun tidak apa, low fat, susu biasa pun tidak apa-apa. Jadi tidak ada kekhususan ya Bu, apakah harus mengkonsumsi lebih kalsium lebih banyak pada saat haid atau tidak. Saya rasa demikian. Jadi tidak berpengaruh ya dok ya? Tidak ya. Ini ada pertanyaan sebenarnya seperti ini dari namanya nggak disebut namanya, dari Oppo A57. Saya sering mendengar benar atau tidak kalau terlambat awal menstruasi masa menopausnya lebih cepat. Baik. Sesungguhnya tidak ada hubungannya usia menars atau usia awal mendapatkan menstruasi dengan terjadinya proses usia menopause. Karena banyak hal yang mempengaruhi, diantaranya ras. Pada ras Kaukasia, berapapun usia menars, biasanya mereka rata-rata akan mengalami menopause di usia 51 tahun, dan untuk ras Asia dikatakan pada pertengahan usia 40 tahun. Jadi tidak ada kaitannya. Terima kasih. Demikian, saya kembali ke Dr. Oding dulu lagi ya. Ya. Dari Renata Siagian, dokter, seberapa pengaruh FT4 atau T4 bebas tiroid terhadap osteoporosis jika FT4 di bawah ambang batas normal? Ya, jadi perlu diketahui bahwa hormon tiroid itu sangat berperanan juga dalam proses metabolisme tulang. Jadi Dr. Oding, maaf. Ya, hormon tiroid yang rendah itu akan berakibat proses remodeling dalam tulang ini terganggu, dan akibatnya juga bisa terjadi osteoporosis di sana sebagai akibat dari hormon tiroid yang rendah. Jadi kita harus periksa lebih lanjut lagi apa akibat dari akibat dari hormon tiroid yang rendah ini. Itu saja mungkin jawabannya, dokter. Ini perlu dikonsultasikan ke dokternya lagi ya dok ya? Ke dokter penyakit dalamnya untuk memperbaiki hormon tiroidnya. Oke, ini juga mengenai tiroid dok. Ya. Saya Ibu Wis Hardomo, 65 tahun. Saat ini merasakan linu di bahu, dikenal dengan sebutan frozen shoulder. Saya juga punya benjolan tiroid di leher saya. Apakah ada kaitan antara tiroid dengan linu bahu yang saya rasakan selama 3 minggu ini, dok? Apakah yang harus saya lakukan agar frozen shoulder ini bisa hilang, karena sangat mengganggu sekali, terutama ketika hendak ganti baju. Terima kasih, dokter. Ya, jadi frozen shoulder itu adalah suatu kejadian di mana sendi bahu kita tuh seperti terkunci, gitu. Jadi kita tidak bisa menggerakkan bahu kita. Pada umumnya frozen shoulder itu terjadi oleh karena ada suatu cedera pada daerah-daerah ujung otot atau yang kita sebut sebagai suatu tendon di daerah persendian tersebut. Dan biasanya hal ini bisa kita obati cukup dengan melakukan tindakan-tindakan atau treatment berupa fisioterapi. Mungkin Ibu harus sering konsultasi dengan bagian fisioterapi. Di sana akan dilakukan fisioterapi terhadap terhadap tendon-tendon di sendi bahu yang mengalami cedera tersebut. Sebaiknya secepat mungkin harus datang ke bagian fisioterapi, karena bila kita terlambat atau kita tunda lebih lama, itu akan mengakibatkan penyembuhan dari tendon tersebut akan lebih lama lagi. Dan hal kedua, mengenai adanya benjolan di tiroid, ini sering sekali sih tidak ada hubungannya dengan di bahu yang dia berdiri sendiri. Nah, kalau untuk benjolannya sih saya sarankan untuk segera datang ke ahli bedah
khususnya ahli bedah onkologi gitu. Karena benjolan pada usia tua itu memerlukan suatu penanganan yang serius dan kita harus mendiagnosa penyebab dari benjolan tersebut secepat mungkin, sesegera mungkin. Demikian Dr. Irna, terima kasih. Terima kasih dok. Ini dari Reni Juharningsih dari Bogor. Usia saya 52 tahun dan sudah menopause. 3 tahun lalu kaki saya patah tulang karena keceklik salah melangkah yang sepele. Dan menurut dokter ortopedi dikatakan tulang saya sudah keropos. Apakah bila sudah terlanjur osteoporosis masih bisa diobati atau diperbaiki? Selama ini saya hanya membeli kalsium dengan cara melanjutkan mengkonsumsi obat-obat seperti kalsium 95 dan Viostin DS yang diberikan sebelumnya oleh dokter ortopedi tanpa konsultasi dengan dokter. Apakah ini boleh? Selain ini saya juga 6 tahun lalu terkena HNP di L4, L5, dan S1 dan sempat diopname selama 4 hari. Apakah hal ini bisa mempercepat proses pemendekan tubuh? Ini sepertinya pertanyaannya banyak ini dok. Oh iya. Ya, kalau untuk osteoporosis sebetulnya dia bisa sembuh ya gitu. Kalau memang dia patah tulang ini seperti apa gitu. Jadi kita harus tahu dulu patah tulangnya, apakah betul-betul patah tulangnya yang mengakibatkan pergeseran tulang, apakah patah tulangnya mengakibatkan gangguan dari fungsi sendi yang di dekatnya, atau patah tulang mengakibatkan gangguan dari mobilisasinya si pasien. Nah, kita harus lihat dulu gitu. Kalau ternyata memang patah tulangnya hanya sekedar retak ataupun tidak ada pergeseran tulang, biasanya kita cukup dengan melakukan imobilisasi ataupun bagian yang patah tulang itu kita istirahatkan, dan kemudian kita berikan obat-obat untuk keropos tulangnya, kita berikan obat-obat untuk merangsang penyembuhan dari bagian tulang yang retak atau yang patah tersebut. Jadi insya Allah sih si tulang itu akan bisa sembuh kalau ibu itu melakukan pengobatan secara teratur. Dan lebih bagus lagi kalau pengobatannya diikuti juga pemeriksaan bone densitometry gitu, untuk menilai kemajuan dari keropos tulangnya itu bagaimana. Karena kadang-kala kita dokter sering tidak tahu patokannya atau seringkali tidak ada guidance-nya itu bagaimana kita untuk mengetahui kemajuan dari pemberian obat-obat itu, selain dari hanya klinisnya saja yang kita tahu, tapi secara pastinya mungkin dengan pemeriksaan bone densitometry tersebut. Kedua, mengenai HNP, seperti tadi sudah saya uraikan bahwa HNP ini istilahnya itu diakibatkan oleh suatu cedera pada persendian tulang belakang. Jadi ini berbeda dengan osteoporosis, tapi kejadiannya adalah dari daerah sendi. Jadi tadi seperti yang sudah saya sampaikan, ada yang namanya tulang, ada yang namanya persendian. Jadi ini terkena di daerah persendian tulang belakang, di daerah pinggang yang kita sebut sebagai lumbal. Ada L1, L2, L3 sampai dengan L5 di situ. Dan HNP ini sebetulnya tidak mengakibatkan tubuh seseorang itu menjadi pendek, tapi bisa berakibat tubuh seorang itu menjadi agak bengkok ke kiri atau ke kanan, tergantung dari terjadinya luka tersebut atau terjadinya HNP itu di sebelah kiri atau sebelah kanan, atau di daerah mana dari si tulang belakang, atau di daerah mana dari persendian tulang belakang itu yang terkena. Berikutnya apalagi Dr. Irni? Ya, terima kasih. Dari Rena Bekasi, dok, apa asupan gizi anu tepat kanggo yuswa 56 untuk mengurangi osteoporosis? Hatur nuhun. Ya, asupan gizi seperti tadi sudah disampaikan bahwa yang paling penting itu gizi itu harus seimbang. Seimbang itu maksudnya proteinnya ada, karbohidratnya juga ada, mineralnya juga ada, dan semuanya itu ada, itu seimbang, itu paling penting. Dan kedua, tetap kita lakukan itu selain gizi juga kita lakukan exercise, karena kita harus melatih otot kita. Otot kita itu bisa kita latih supaya tetap kuat, supaya tetap bisa menjaga tulang-tulang kita. Karena sering sekali otot yang lemah, otot yang tidak tebal atau tipis itu sering sekali mengakibatkan
osteoporosis lebih gampang terjadi pada orang tersebut. Gitu. Jadi selain asupan gizi yang seimbang, juga latihan exercise juga harus dilakukan. Terima kasih, Dr. Irna. Ini dari Bapak Sofwan Sukabumi, seberapa manfaat glikosamin bagi pemberian tulang penderita lansia? Glikosamin setahu saya itu merupakan suatu nutrisi atau suplemen buat persendian ya gitu. Jadi bukan buat tulang. Jadi mungkin lebih ke arah untuk menjaga kesehatan dari persendian kita, bukan untuk kesehatan tulangnya. Jadi untuk tulangnya mungkin agak kurang kena, itu kurang pas untuk tulang kalau di glikosamin. Terima kasih, Dr. Irna. Ya, ini dari Bapak Yusuf Odang. Saya ada skoliosis. Apakah kondisi ini bisa diperbaiki dan bagaimana untuk mencegahnya? Tadi juga ada pertanyaan pertama juga mengenai skoliosis ya gitu. Jadi skoliosis itu kita bagi dua, apakah skoliosis yang memang didapat dari sejak awal, dari sejak masa lahir anak-anak, ataupun skoliosis yang didapatkan oleh karena trauma, oleh karena cedera, oleh karena atau penyakit yang lain gitu. Jadi ada dua skoliosis. Nah, skoliosis yang sudah didapat dari sejak kecil ataupun dibawa dari anak-anak itu mungkin tidak yang kita sebut sebagai suatu skoliosis kongenital atau idiopatik skoliosis, itu kita tidak bisa lakukan, kita tidak bisa lakukan apa-apa terhadap pasien tersebut, kecuali kalau memang kurvanya itu sangat besar ataupun sudut melengkung sangat besar, kita lakukan tindakan operatif atau tindakan rekonstruksi atau correction dari skoliosisnya tersebut. Untuk pada orang-orang tua yang terjadi skoliosis, sehingga kita harus mencari penyebabnya terlebih dahulu nih. Apa penyebabnya, karena tadi kelainan pada sendinya atau kelainan pada tulangnya. Nah, kita obati di sana. Kalau misalnya ternyata kita skoliosisnya itu ternyata sudah bisa diadaptasi oleh pasien tersebut, skoliosis tidak menyebabkan kelainan apa-apa pada pasien tersebut, biasanya kita tidak melakukan tindakan apa-apa selain untuk menjaga supaya skoliosisnya itu tidak berakibat lebih jauh lagi, tidak berakibat menimbulkan keluhan nyeri atau sakit yang berkepanjangan pada pasien tersebut. Gitu. Jadi biasanya kita kerjasama dengan bagian fisioterapi juga untuk melakukan terapi atau mengurangi gejala-gejala dari skoliosis tersebut. Terima kasih. Jadi tidak hanya oleh obat ya dok ya, harus dengan tindakan fisioterapi juga ya. Betul, tidak cukup dengan obat saja karena obat itu hanya mengurangi nyerinya gitu, dan nyerinya diakibatkan oleh skoliosis. Jadi kita harus lakukan fisioterapi terlebih dahulu. Tadi latihan olahraga punggung, latihan olahraga untuk memperkuat otot perut kita, serta untuk menjaga sikap tubuh kita supaya tetap optimal. Kemudian ini juga untuk Dr. Dewi juga bisa, Dr. Oding juga bisa. Saya Heru Cirebon mau tanya kepada dua narasumber, bagaimana osteoporosis yang terjadi pada pria dan bagaimana pencegahan dan penanganannya? Apa pengaruhnya pil KB bagi menopause dan osteoporosis? Dr. Dewi dulu ya. Dr. Dewi, silakan Dr. Dewi. Maaf Teh, boleh diulang pertanyaan mengenai pil KB tadi? Itu dia. Ibu, dia keburu ke scroll ke bawah sama saya. Atau mungkin Dr. Oding bisa duluan sambil menunggu. Ya, jadi kalau osteoporosis pada pria itu biasanya diakibatkan oleh karena pertama-tama mungkin karena gaya hidup yang kurang sehat. Gitu. Jadi gaya hidup yang kurang banyak bergerak, lebih banyak duduk dibandingkan jalan atau lari, atau juga konsumsi makanan-makanan yang tidak seimbang gizinya,
atau juga diakibatkan oleh gaya hidup yang lain seperti banyak merokok ataupun minum minuman keras. Ini menjadi suatu faktor terjadinya osteoporosis pada pria yang terjadi, apalagi dengan tambah faktor usia yang di atas 60 tahun itu bisa gampang terjadi hal tersebut gitu. Untuk pil KB-nya mungkin Dokter Dewi ya. Ya, Dokter Dewi. Silakan. Ya. Apa pengaruhnya pil KB bagi menopause dan osteoporosis? Mungkin Dokter Dewi yang menjawab yang soal pil KB bagi menopause. Ya, sebetulnya pil KB tidak ada kaitannya dengan menopause ataupun osteoporosis. Pil KB ditujukan untuk menghambat untuk sebagai alat kontrasepsi, dan isinya memang hormon estrogen dan progesterogen. Dosis yang terkandung dalam pil KB tidak ditujukan untuk mengobati menopause dan ataupun osteoporosis. Apakah itu yang dimaksud? Ya, pengaruh. Ya, mungkin semestinya nggak ada pengaruhnya pil KB dengan menopause ya, Dok ya? Ya, ya. Oke, saya rasa sudah cukup. Ini ada pertanyaan lagi, Dokter Dewi. Kontrol rutin minimal 1 kali dalam 1 tahun. Harus ke dokter apa? Ya, untuk masalah kandungan, tentu saja kontrol ke dokter kandungan untuk mengawasi apakah sudah mulai ada untuk pasien-pasien yang sudah mulai ada keluhan menopause. Tetapi untuk risiko penyakit jantung koroner dan risiko osteoporosis, biasanya yang bersangkutan tetap kontrol ke penyakit dalam, penyakit jantung, atau ke dokter spesialis ortopedi. Oke. Demikian. Ini ada lagi juga buat Dokter Dewi dari Ibu Retno. Untuk usia menopause, vitamin D, glukosamin atau kalsium yang lebih apakah diperlukan? Baik. Tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Dr. Oding maupun oleh saya bahwa menjelang usia menopause, asupan kalsium harus cukup, demikian juga vitamin D harus cukup untuk menjamin penyerapan kalsium yang baik ke dalam tulang. Jadi semuanya harus cukup ya, Bu. Oke. Ada lagi dari Febrianti. Usia saya baru 47 tahun, tetapi sudah setahun ini head saya sudah jarang, 3 bulanan. Terus saya sekarang sering merasa tiba-tiba kepanasan, terutama bagian punggung. Untuk lain-lain saya tidak merasakan ada perbedaan atau sakit apa-apa. Apakah saya sudah menopause? Apakah usia ini normal dan saya harus ke dokter kandungan untuk periksa? Baik. Usia Ibu masih 47 tahun dan Ibu masih mendapatkan haid meskipun sudah mulai jarang ya, Bu, 3 bulan sekali. Nah, sesuai dengan definisi menopause, yaitu terhentinya haid selama 12 bulan berturut-turut, berarti sebetulnya Ibu belum memasuki usia menopause ya, Bu, tetapi Ibu sudah masuk dalam periode perimenopause, yang ditandai dengan perubahan pola haid tadi. Haidnya jadi lebih jarang, kemudian makin sedikit, lama-lama akan berhenti, Bu. Nah, keluhan rasa panas di bagian punggung bisa jadi salah satu gejala adanya gangguan vasomotor. Biasanya sih kalau keluhan itu sangat mengganggu, Ibu boleh kontrol, periksa ke dokter kandungan untuk memastikan apakah Ibu sudah memerlukan bantuan obat-obatan atau belum. Baik, mungkin itu ya, Jadi untuk pastinya periksa dulu ke dokter kandungan ya, Dok ya. Iya. Kemudian dari RC. Dokter, berapa persen kemungkinan wanita yang sudah menopause terkena kanker rahim? Masih haruskah melakukan pap smear setiap tahun? Baik. Sebetulnya kita harus bedakan antara kanker rahim dengan kanker leher rahim. Satu itu ya, Bu. Kemudian
sebetulnya tidak ada kaitannya menopause dengan angka kejadian kanker. Tapi dengan bertambahnya usia, memang angka kejadian kanker meningkat. Tapi tidak ada kaitannya dengan menopause ya. Nah, tadi ditanyakan mengenai kanker rahim. Jadi ada beberapa faktor risiko terjadinya kanker. Untuk kanker rahim, dibedakan dengan kanker serviks ya Bu. Untuk kanker rahim ada beberapa faktor risiko, antaranya apabila tidak mempunyai anak, bisa angka kejadian terjadinya kanker rahim lebih tinggi ketimbang ibu-ibu yang pernah hamil. Nah, bagaimana dengan kanker serviks yang berkaitan dengan pap smear yang Ibu tanyakan tadi? Nah, angka kejadian kanker serviks berkaitan dengan adanya infeksi virus HPV. Mungkin Ibu pernah dengar. Nah, untuk pap smear adalah sarana untuk mendeteksi dini kanker leher rahim, bukan kanker rahim ya Bu. Nah, ini biasanya kita anjurkan dilakukan rutin rutin 1 tahun sekali untuk mendeteksi dini kanker leher rahim. Dan sekarang sudah ada vaksin untuk mencegah kanker leher rahim yang bisa Ibu tanyakan ke dokter kandungan yang bisa Ibu jumpai. Mungkin itu, Teh Irna. Ya, ini juga ada hubungannya dengan pertanyaan sebelumnya, Dok. Dari Marzuarita Rahman, apakah memang jika sedang menopause lalu akan alami kanker rahim atau kista dan sebagainya? Sekarang kalau naik tangga penyeberangan cenderung ngos-ngosan, usia sudah 54 tahun. Baik, tadi sudah saya jelaskan ya Bu, bahwa menopause tidak ada hubungannya dengan kanker. Kanker apapun itu, kanker rahim ataupun kanker leher rahim. Kalau naik tangga Ibu ngos-ngosan, berarti ada dyspnea de Fort, ada baiknya Ibu periksakan kesehatan jantung Ibu ke dokter spesialis jantung untuk memastikan penyebab mengapa Ibu ngos-ngosan saat naik tangga. Mungkin itu ya, Bu. Terima kasih, Dok. Ini ada juga dari Ibu Reni Juharningsi. Maaf, mau bertanya ke Dokter Dewi, karena saya sudah menopause. Saat berhubungan saya sering merasa sakit dan oleh dokter diberikan gel dan sudah 1 tahun ini saya gunakan setiap 3 hari sekali. Apakah penggunaan dalam jangka panjang ada efek samping? Baik. Mungkin sebetulnya saya ingin tahu dulu gel yang diberikan itu apakah gel tanpa zat aktif atau berupa gel yang berisi zat aktif estrogen. Kalau gel tanpa zat aktif, Ibu bisa pergunakan kapanpun, biasanya dipakai kalau Ibu akan melakukan hubungan dengan suami, baru dipakai dan tidak ada efek samping sama sekali. Dan bagaimana dengan gel yang mengandung estrogen? Gel yang mengandung estrogen biasanya berisi estrogen dengan kandungan yang sangat rendah. Jadi cukup aman untuk Ibu pergunakan. Demikian, Teh Irna. Ya. Satu lagi ya, Dok ya. Untuk Dokter Dewi, apa saja usaha yang bisa mengurangi kekeringan di organ vagina setelah menopause? Ini sama pertanyaan dengan pertanyaan sebelumnya nih, Dok. Ya, memang sebetulnya karena proses penuaan ini agak sulit menghindari keluhan kekeringan di vagina ya, Bu. Tapi ada beberapa upaya yang bisa kita kerjakan. Misalnya, seperti yang barusan pertanyaan sebelumnya, apabila masih memungkinkan bisa memakai gel vagina ketika Ibu akan melakukan hubungan suami istri, gel vagina yang tidak berisi zat aktif. Tapi pada kondisi tertentu, ketika seseorang sudah tambah tua, tambah tipis dinding vaginanya, tambah kering vaginanya, mungkin Ibu memerlukan bantuan aplikasi gel yang mengandung estrogen untuk membantu menebalkan kembali dinding vagina dan sedikit menambah cairan di vagina. Mungkin itu, Teh Irna. Ya, oke. Sekarang kembali lagi ke Dokter Oding ya.
Ya. Coding. Ini dari Nafisa Aryana. Saya mengidap skoliosis dari usia 13 tahun. Sekarang usia saya sudah 28 tahun dan elevasinya sudah cukup besar. Apakah skoliosis saya masih bisa diperbaiki dengan fisioterapi? Ya, kalau udah usia 28 tahun, ini pertumbuhan tulang sudah mulai berhenti ya. Pertumbuhan tulang itu hubungannya dengan skoliosis. Jadi skoliosis itu terjadi kalau pada usia anak-anak, itu pada usia sekitar mulai dia menghadapi mens atau menarche. Nah, itu akan berhenti, pertumbuhan tulang berhenti pada usia sekitar 18-19 tahun. Jadi selama proses itu, skoliosis itu akan tumbuh berkembang dan bisa sudutnya akan menjadi lebih besar. Setelah usia 28 tahun ini pertumbuhan skoliosis akan berhenti atau relatif lambat. Dan bila mana sudutnya memang besar, saran saya kita harus lakukan tindakan koreksi terhadap hal tersebut. Gitu. Kita coba harus turunkan sudutnya supaya untuk mengurangi keluhan atau gejala-gejalanya. Itu alternatif pertamanya. Alternatif kedua, bila mana pasien keberatan untuk tindakan koreksi skoliosis, ya kita usahakan untuk memaksimalkan kekuatan ototnya, kekuatan sendinya, kelenturan dari otot dan sendi, supaya keluhan-keluhan tersebut bisa dikurangi. Caranya ya kita coba lakukan tadi tindakan-tindakan fisioterapi, tindakan senam, tindakan berenang, ataupun hal-hal lain yang membuat otot ataupun sendi itu menjadi lebih rileks atau lebih tidak tegang lagi. Terima kasih. Ya. Ada lagi nih dok, dari Leni. Ya. Ibu saya usia 81 tahun, ada skoliosis juga hipotiroid. Mengapa di sekitar pundak, leher sakit terus dan di jari-jari kaki terasa kesemutan terus-menerus? Ya, keluhannya kan di daerah sekitar leher dan pundak ya, ada kesemutan yang terus-menerus. Nah, hal ini bisa diakibatkan juga misalnya karena ada gangguan dari tadi mungkin ada saraf yang dijepit di daerah leher ataupun di daerah sekitar leher ataupun daerah batang tulang dada gitu, atau torak. Hubungannya dengan hipotiroid juga mungkin juga bisa dikaitkan dengan hal tersebut, mengakibat pasien agak jari-jarinya masa kesemutan juga mungkin bisa salah satu penyebabnya bisa hal tersebut gitu. Jadi paling bagus kalau kita bisa lakukan pemeriksaan lebih detail lagi, itu ada namanya pemeriksaan itu elektromiografi ataupun nerve conduction velocity test pada pasien tersebut untuk menilai kekuatan otot maupun kekuatan saraf-sarafnya. Itu bisa kita tentukan dari mana itu penyebabnya. Mungkin untuk cari penyebabnya kita konsultasi lagi dengan dokter neurologi, teman kita, Dr. Ahmad Rizal, untuk mengetahui lebih jelas penyebabnya, apakah dari tiroidnya ataupun adanya suatu gangguan di daerah leher. Okay. Itu mungkin saya sampaikan tadi. Iya, berarti harus selanjutnya harus dikonsultasikan kembali ke dokter ya dok ya? Ya, betul. Terus ini dari Indina Istiantari. Saya usia 56 tahun, penderita hipertiroid, masih dalam terapi terozol sudah 1 tahun. Apakah berpengaruh ke kondisi tulang atau emosional? Rasanya jadi sering baper. Iya, kalau selama tiroidnya ataupun hipertiroidnya bisa diatasi dengan obat-obatan, itu biasanya tidak memberikan pengaruh langsung terhadap tulangnya gitu. Tapi kalau menjadi baperan atau apa, saya agak kurang jelas ya gitu. Mungkin Dokter Dewi bisa lebih menjelaskan masalah ini. Kenapa tadi baper? Nih, saya usia 56 tahun, penderita hipertiroid, masih dalam terapi tirozol sudah 1 tahun. Apakah berpengaruh ke kondisi tulang atau emosional? Rasanya saya lebih sering baper.
Mungkin bisa ya dari kondisi hipertiroidnya menyebabkan estrogen sedikit menurun sehingga ada keluhan psikis yang ditandai dengan emosi yang labil. Mungkin bisa. Demikian Teh Irna. Kemudian nih ada vaksin diberikan sampai usia berapa, Dok? Dr. Dewi? Mungkin yang dimaksud vaksin untuk kanker mulut rahim ya, Bu, kanker serviks. Biasanya vaksin untuk kanker serviks bisa kita mulai berikan pada usia anak 9 tahun dan sampai dengan usia 45 tahun. Nah, pada antara usia 9 sampai 14 tahun cukup diberikan 2 kali vaksinasi dengan selang 6 bulan sampai 1 tahun. Tapi di atas usia 14 tahun harus diberikan vaksinasi lengkap sebanyak 3 kali dengan interval pemberian bulan ke-0, bulan ke-2, dan bulan ke-6. Demikian. Ini dari Dokter Ahmad Khotif sepertinya ya. Izin dokter, bagaimana dengan kasus histerektomi? Apakah resiko osteoporosis sama dengan yang menopause alami? Untuk pencegahan bagaimanakah? Baik. Proses menopause itu terjadi karena penuaan pada indung telur ya Pak. Jadi tidak ada kaitannya dengan rahim. Tindakan histerektomi yang tidak mengganggu indung telur tidak akan menyebabkan gangguan pada proses perimenopause ataupun menopause. Jadi berlangsung seperti ibu-ibu yang tidak dilakukan histerektomi. Tetapi pada tindakan yang melibatkan indung telurnya diangkat dua-duanya, itu bisa langsung menopause. Atau indung telur yang diangkat sebelah, itu bisa mengganggu produksi hormon estrogen. Mungkin demikian. Terima kasih Dokter Dewi. Saya kembali lagi ke Dokter Oding. Ini pertanyaan. Soalnya banyak sekali, banyak yang lebih istilahnya kepo, lebih banyak ingin mengetahui lebih pertumbuhan tulang pada usia tua. Yaitu di sini adalah Ibu Deswarni Azwar, umur 63 tahun. Iya. Kenapa pada sendi jari tangan saya bengkak dan agak nyeri, dan pada jari jempol tangan agak membengkak. Terima kasih dokter. Membengkok. Jari jempol tangan agak membengkok. Ya, mungkin mengenai jari-jari tangan ini mungkin ada hubungannya dengan tadi yang sudah saya sampaikan, ada suatu kelainan di daerah persendian dari jari-jari tangan. Penyebabnya bisa macam-macam gitu. Tapi kebanyakan memang karena faktor-faktor dari degeneratif atau faktor karena usia tua, dan juga mungkin ada kaitan juga bisa salah satu kaitan dengan penyakit-penyakit rematik. Ini juga bisa berakibat adanya perubahan dari persendian dari jari tangan tersebut. Untuk penanganannya memang ini harus serius ya kita tangani, karena kalau tidak ditangani dengan cepat itu akan mengakibatkan penurunan dari fungsi tangan dari si pasien. Jadi baiknya sih kita harus lakukan pemeriksaan lebih teliti dengan pemeriksaan ronsen, dengan pemeriksaan laboratorium darah, gitu, untuk menentukan diagnosa yang lebih pasti terhadap keluhan dari jari-jari tangan yang bengkok ini. Gitu. Mudah-mudahan hal ini bisa cepat diketahui dan cepat dilakukan pengobatan sehingga tidak berakibat terjadi penurunan fungsi dari tangan ibu. Gitu. Kalau bisa secepatnya Bu mungkin harus datang ke dokter ortopedi yang terdekat ya. Gitu. Terima kasih Dr. Irna. Ya. Kembali lagi konsultasi lagi ya dok ya. Iya. Ini dari Yemi Caniago. Saya mau bertanya, usia saya 66 tahun. Saya minum suplemen Ostobon dan Ostovel.
Apakah boleh jangka panjang atau ada saran lain karena saya ada osteoporosis di tulang pinggul? Ya, untuk pemberian Ostobon atau Osteovel itu sebetulnya sampai sekarang sih belum ada jangka waktunya ya, maksudnya bisa jangka waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun bisa aja kita diberikan terus-menerus kan begitu. Tapi yang paling bagus saran saya sih sebisa mungkin ibu melakukan pemeriksaan densitometri gitu. Dengan pemeriksaan densitometri itu kita bisa menentukan kemajuan dari pemberian terapi terhadap osteoporosisnya. Gitu. Bila mana osteoporosis sudah tertangani atau sudah dalam batas normal, kita sudah tidak perlu lagi untuk memberikan pengobatan tersebut. Jadi saran saya sekali-sekali kita lakukan pemeriksaan densitometri terhadap keluhan tersebut. Terima kasih. Oke, kembali lagi konsultasi kembali ke dokter ya dok ya. Iya. Ini mungkin karena waktunya juga udah mendekati jam 3, ini terakhir ya buat Dokter Oding. Iya. Dari Ibu Nining, kalau jempol kaki cenderung bengkok dan tambah parah bengkoknya, apa penyebabnya? Mungkin ini hampir sama dengan pertanyaan sebelumnya ya dok? Iya. Ya, kalau jempol kaki memang banyak sekali pasien-pasien yang mengeluhkan tentang jempol kaki yang bengkok, terutama bengkok ke arah dalam. Ini juga biasanya disebabkan oleh suatu kelainan di daerah persendian dari ibu jari tersebut gitu. Jadi ini juga harus kita tangani dengan serius ya. Jadi sebisa mungkin kita lakukan pemeriksaan ronsen untuk menilai berapa jauh atau berapa derajat dia membengkoknya gitu. Dan untuk kita tentukan pengobatan selanjutnya apa gitu. Kalau pembengkokan masih ringan, bisa saja kita lakukan tindakan-tindakan konservatif ataupun non-operatif. Bisa diberikan fisioterapi, diberikan alat-alat bantu supaya bisa lebih meluruskan si ibu jari bengkok tersebut. Tapi kalau sudutnya sudah besar, biasanya kita sudah tidak mungkin menggunakan alat tersebut. Mungkin tindakannya adalah dengan tindakan operasi untuk mengurangi keluhan nyeri-nyerinya itu. Nah, demikian, Irna. Terima kasih Dokter Odi. Hadirin sekalian ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, berhubung waktu sudah menunjuk jam 4 jam 3 kurang 5, jadi sesi tanya jawab kita sudahi dulu sampai di sini.